Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israhli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua masih bisa berkumpul di dalam masjid untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Sholawat berserta salam tak lupa semoga selalu terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kita termasuk salah satu pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya dan selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti mana biasanya, sebelum pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini, izinkan kami mewakili pengurus menyampaikan beberapa maklumat terkait pelaksanaan Jumat yang jatuh pada tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah atau bertepatan tanggal 21 Februari 2025. Pengumuman pertama, alhamdulillah, infak Jumat yang lalu pada tanggal 14 Februari 2025 terkumpul dana sebesar Rp8.847.600. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada seluruh jamaah yang telah menyisihkan infaknya untuk keberlangsungan dakwah di masjid yang kita cintai ini. Pengumuman yang selanjutnya, yang bertindak selaku khotib dan imam, alhamdulillah telah hadir beliau di tengah kita, Bapak Ustadz Kiai Haji Abdul Aziz Ahmad, dan dibantu muadzin Bapak Jamaluddin dari seksi KCO. Sebelum pelaksanaan Jumat, kami menghimbau kepada para jamaah untuk merapatkan soft-softnya yang masih kosong, terutama yang area atas. Mohon sekiranya untuk para jamaah yang masih di belakang untuk bisa mengisi saf-safnya yang ada di lantai atas. Kemudian untuk menonaktifkan atau mensilenkan alat-alat komunikasi kita untuk kekhususan kita dalam ibadah Jumat kali ini. Pengumuman lain-lain insya Allah nanti sore ba'da kerja Dewan DKM Masjid ada tarhib Ramadan dengan pembicara Habib Ahmad bin Anis Basyurah. Pada kesempatan ini mengambil tema sucikan hati untuk menyambut Ramadan. Kami harapkan kehadiran para jamaah untuk dapat menghadiri kajian pada sore hari nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل أيام الشهور والأعوام وفضل بتمام فضله الأعمال فيه على الأعمال في غيره من سائر الأيام أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة والمقام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم يساق فيه المؤمنون إلى دار الخلود والسلام أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه واعلموا أن الجنة أعدت لمن اتقى الله فهي مصيره ومثواه واعبدوا الله مخلصين له الدين ولا تتبعوا أهواءكم وأنفسكم والشياطين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين sidang Jumat rahimakumullah mewarnai khutbah di hari Jumat yang indah di bulan Sa'ban yang penuh berkah ini. Al-Fakir mengajak kepada diri pribadi khususan wa umuman kepada hadirin sekalian, marilah sama-sama kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takut atas murka Allah, takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dalam momen yang berkah ini, di khutbah Jumat yang berkah ini, tema kita di hari ini adalah tiada lain berlindung dari hasad,
di mana hasad itu adalah salah satu daripada ummul khaba'is, salah satu induk penyakit hati yang paling berbahaya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada sifat hasad tersebut. Hasad secara definisi adalah zawalu ni'matil ghairi wa karahatuha. Secara definisi, hasad artinya adalah berharap hilangnya dan hancurnya kenikmatan yang ada dalam diri orang lain, dan kita sangat membenci terhadap kenikmatan yang ada pada orang tersebut, sehingga timbul dari diri kita benci, timbul dari diri kita bagaimana caranya untuk menghilangkan kenikmatan tersebut. Maka cara untuk berlindung daripada hasad tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari hasad, kul a'udzu birabbil falaq wa min syarri hasidin idza hasad. Katakan olehmu Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan, dari keburukan orang-orang yang hasad. Dan hasad ini sebagaimana dihimpun oleh Imam Asy-Syaikh Al-Utsman bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi dan Imam Bahauddin An-Naksabandi dalam kitabnya Tanwirul Qulub, setidaknya ada 8 bahaya daripada seseorang yang mempunyai sifat hasad. Di antaranya bahaya dari hasad yang pertama adalah ifsadut ta'at. Hasad ini akan merusak ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasad ini akan merusak amal-amal soleh kita, kebaikan-kebaikan kita, sehingga sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, maka ketika di dalam diri kita masih ada sifat hasad, maka semuanya akan habis. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wal hasada." Takutlah kalian dengan hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, akan menghabiskan kebaikan-kebaikan, membakar kebaikan-kebaikan, kama takulun narul hatabah, sebagaimana api membakar kayu bakar yang kering, habis pada saat itu juga. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita berlindung daripada sifat hasad tersebut? Maka tiada lain, yang pertama adalah dengan jalan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, apa yang telah Allah jatahkan kepada kita. Kita bersyukur Allah memberikan jatah kepada kita walaupun di bawah orang lain, tetapi kita tetap masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Maka ketika seseorang hatinya ridha dan bersyukur atas duman, atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka selamanya dia akan hidup dalam kebahagiaan. Yang kedua, orang yang hasad diancam oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bahaya tersebut, al-ifdha ila dukhulin nar, mendorong akan masuknya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Rasulullah mengatakan, sittatun yadkhuluna an-nar bighairi hisabin bisittatin. Ada 6 golongan orang yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala bighairi hisabin, tanpa dihisab terlebih dahulu. Yang penting dia ada 6 perkara ini. Yang pertama siapa? Al-umara'u bil jur, para pemimpin, para pemerintah yang zalim akan rakyatnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghisabnya lagi, akan tetapi langsung dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian yang kedua, wal arabu bil asabiyyati, orang yang fanatisme kesukuan, orang yang begitu fanatik sehingga dia tidak mementingkan kepentingan umum, kepentingan orang banyak, kepentingan sosial. Dia lebih mementingkan diri pribadi dan golongannya, dikarenakan fanatik terhadap kesukuan. Kemudian yang ketiga, wadahakinu bil kibri, pemimpin kecil yang mempunyai kesombongan yang sangat besar, baru menjadi
ketua RT, tetapi lagunya tengil banget, tetapi sangat sombong. Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wa tujaru bil khiyanati, para pebisnis, para peniaga, para pengusaha, bitujari dengan sebab bil khiyanati, dengan sebab khianatannya, dengan sebab kecurangannya. Bagaimana caranya dia meraup keuntungan yang besar, mendapatkan laba yang sangat banyak sekali. Tidak pandang bulu dia mau menjepit siapa, mau menindih siapa, mau menindas siapa. Yang penting dia mendapatkan laba yang begitu banyak, keuntungan yang sangat besar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian siapa lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab terlebih dahulu? Wa ahlur rasatiki bil jahli, mereka adalah orang-orang bodoh, orang-orang awam disebabkan kebodohannya, dikarenakan dia malas untuk belajar, dikarenakan dia malas untuk taklim, dikarenakan dia malas, tidak mau untuk belajar ilmu agama, sehingga dia awam, sehingga dia buta, sehingga dia gelap dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya mendorong dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dan yang terakhir adalah wal ulama'u bil hasadi, yang akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab, tanpa diberi pertanyaan terlebih dahulu adalah para alim ulama, orang-orang yang berilmu bil hasadi, disebabkan dalam hatinya ada kedengkian-kedengkian. Di sini bisa diambil balik bahwasannya seorang ulama saja ketika hatinya masih ada kedengkian, kebencian terhadap orang lain, apalagi orang-orang biasa seperti kita, orang-orang yang tidak punya ilmu. Ketika ada dalam diri kita ingin merusak orang lain, benci kepada kenikmatan orang lain, ingin kenikmatan, kebahagiaan orang lain hilang sirna, maka nanti diancam oleh Allah bahwasannya kita masuk ke dalam neraka Allah tanpa hisab. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan bahaya daripada hasad ini al-ifdha ila idraril ghair, mendorong untuk membahayakan, mencelakakan orang lain. Karena orang yang di dalam hati dan otaknya sudah dipenuhi dengan kedengkian, sudah dipenuhi dengan kebencian, bagaimana caranya dia mikir untuk mencelakakan orang yang dia dengkiin, bagaimana caranya untuk menghilangkan kenikmatan orang yang dia dengki. Dan Masya Allah, keluh kesahnya, kebingungannya, kesusahannya sedikit pun tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkataan para hukama mengatakan al-hasudu la yasud, orang yang di dalam hatinya masih dipenuhi dengan kedengkian-kedengkian, iri hati, kebencian, maka selamanya la yasud, dia tidak akan meraih kesuksesan, dia tidak akan bahagia, dan tidak akan menjadi pemimpin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikianlah khutbah ini disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sebagai motivasi untuk diri pribadi dan umuman untuk hadirin sekalian. Mari kita sama-sama untuk tahallil qalbi wa takhallil qalbi, menghias diri kita dengan sifat-sifat terpuji, dan menghilangkan, mengosongkan, membersihkan hati kita dengan sifat-sifat tercelah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala barakati yaumil jum'ati aktsara min an tuhsa, fas'alullaha ta'ala fihi bighayati tawaddu'i wa tadhallulil hidayata wal 'afiyata wa husnal uqba. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'ina lakum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas
ittaqullaha haqqa taqwah washkuru ni'matahu la'allakum tashkurun fadhkuruha layazidannakum. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati wal barakat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Haqimus shalah.